Racikan Berita 1. Dan sebentar lagi spanduk akan terbentang, ya. Ada buruh. Karena aksi demo damai ini diselenggarakan atau dilaksanakan mulai dari jam 12, jam 10, 12 hingga jam 5 nanti. Aksi ini sendiri didukung oleh beberapa elemen gerakan, ya. Dan tampak di layar kaca Anda, kami laporkan, ya, makin bertambahnya peserta, makin siang makin bertambah. Terus jangan jauh dan meninggalkan channel kami, ya. Dan ini adalah salah satu bentuk kebersamaan buruh dan elemen masyarakat dalam acara menyukseskan aksi bersama, ya, jaga demokrasi, kawal konstitusi, makzulkan Jokowi bersama 5 elemen, yaitu Porbes 01, Front PDR, GPKR, Tripilar, Poros Buruh. Dan ini terus bergerak, dan ini akan kami terus laporkan, ya. Silakan kami tunggu komennya dari tayangan kami ini. Jadi kami ada di Merdeka Barat saat ini, dan perlu kami sampaikan saat ini pun berdatangan dari daerah. Ini dari daerah yang berdatangan. Informasi yang kami dapat, mereka ini adalah dari Bandung, dan yang dari Solo sebanyak 10, Yogyakarta sebanyak 10 mobil sudah dalam perjalanan, insya Allah sudah nanti. Lalu dari Solo itu 10 bus juga. Lalu Karawang itu ribuan motor, itu buruh yang digerakkan oleh Poros Buruh. Semangat! Satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk jawaban salamnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak berlama-lama karena ini sudah masuk ke acara pertama. Kita akan dengarkan orasi pernyataan sikap dari GPKR. Lalu dilanjutkan dengan yang lainnya ada orasi-orasi. Mohon dengan sangat tetap ada di tempat. Kita adalah aksi damai, tertib, duduk, dan tidak terpancing oleh apapun, tidak berprovokasi. Semangat, ya. Merdeka! Merdeka! Allah! Kami mohon Habib Hussein untuk memimpin doa berbuka aksi panggung rakyat ini supaya acara langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, segenap para aktivis pejuang kebenaran dan keadilan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kita pada siang hari ini berkumpul di tempat ini dengan satu niat, yaitu menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia. Betul? Kita berjuang, berdoa, bermunajat kepada Allah agar supaya negeri kita tercinta, rakyat kita, bangsa kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada perbuatan-perbuatan zalim oleh penguasa dan oleh siapapun yang ingin mencoba untuk merusak dengan menghancurkan negeri kita tercinta. Siap semuanya? Siap berjuang? Takbir! Oleh karena itu, orang berdoa tanpa ikhtiar
itu omong kosong. Ya, tapi doa juga ikhtiar tanpa doa itu juga omong kosong. Kita berdoa dan berikhtiar berjuang. Mudah-mudahan apa yang kita doakan, apa yang kita panjatkan, apa yang kita perjuangkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Mari sama-sama kita berdoa bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang muslim mengikuti dan mengaminkan apa yang saya bacakan, dan teman-teman yang di luar daripada Islam bisa menyesuaikan dengan doanya masing-masing. Ala hadhihi niyah wa liqulatin salihah wa ila hadil nabil mustafa al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم رضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عايا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا غفرتها ويسرتها. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مغلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله يا رحمن يا رحيم يا رحمن. Ya Allah, Engkau yang maha segala-gala. Ya Allah, ya Allah, kami semua berhimpun di tempat ini. Kami adalah rakyat Indonesia, kami adalah bangsa Indonesia yang lemah, yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Hanya Engkau yang maha membolak-balikkan hati manusia. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ketuklah hati-hati hakim MK yang mulia agar siap berpihak kepada kebenaran, berpihak kepada keadilan. Ya Allah, kami bangsa Indonesia, rakyat Indonesia sedang menghadapi prahara, sedang menghadapi penguasa yang zalim, penguasa yang biadab, penguasa yang berwatak iblis, berwatak setan sedang kita hadapi. Mereka membuat tipu daya, kebohongan, kecurangan, membuat tipu daya, penipuan, mereka korupsi duit rakyat. Dan kami mengatur kepada Allah, ya Allah, rubahlah kami, pemimpin kami yang zalim, singkirkanlah, jauhkanlah dari kami, ya Allah. Ya Allah, Engkau yang maha berkuasa, Engkau yang maha segala-gala, ya Allah. Ya Allah, berilah kami pemimpin yang adil, pemimpin yang saleh, pemimpin yang berakhlak, yang sayang kepada rakyat, yang cinta kepada kebenaran dan keadilan, ya Allah, untuk membawa bangsa kami, bangsa Indonesia, menuju pada baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ya Allah. Ya Allah, Engkau yang berkuasa, maha membolak-balikkan hati manusia, ya Allah. Ya Allah, hari ini adalah pertaruhan kami sebagai bangsa Indonesia di tangan hakim-hakim Mahkamah Konstitusi. Mereka akan memutuskan sesuatu, apakah berpihak kepada Engkau, ya Allah, atau berpihak kepada iblis, setan yang durjana, ya Allah. Kami mengetuk di siang ini kepada-Mu, ya Allah. Berilah hati para hakim yang mulia, hakim Mahkamah Konstitusi, untuk berpihak kepada kebenaran, ya Allah, berpihak kepada rakyat yang sudah dizalimi, yang sudah diinjak-injak, yang sudah dihina, ya Allah. Engkau maha segala-galanya, ya Allah. Engkau telah buka aib-aib mereka satu persatu, kejahatan mereka satu persatu di depan mata kami. Kami sudah melihat, ya Allah. Tinggal Engkau selesaikan, finishing, ya Allah. Selesaikan mereka, ya Allah. Rubahlah nasib kami, ya Allah. Dan kami berjanji untuk menegakkan keadilan, untuk taat kepada-Mu, ya Allah. Biar kami diberikan kebenaran, diberikan penegakan keadilan, ya Allah.
Ya Allah, Engkau yang maha berkuasa atas segala-galanya. Kami hamba-Mu, kami lemah, tidak ada kekuatan. La haula wa la quwata illa billah. La haula wa la quwata illa billah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alika nahya alika namut wa rawatib insyaallah bil amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Selanjutnya sambutan dari Korlap yang disampaikan oleh Daeng Wahidin. Kebetulan beliau adalah Korlap aksi saat ini. Silakan. Korlap kita pada siang hari ini atas petunjuk GPKR Bapak Profesor Bin Samsudin adalah Daeng Wahidin, seorang pejuang muda yang tidak pernah lelah dan masih menyimpan suatu masalah dengan Jokowi. Kami tidak akan Allahu Akbar. Amin. Amin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, hari ini kita melakukan aksi bersama yang diikuti oleh berbagai elemen. Seluruh elemen sudah diundang, namun yang hari ini yang menyatakan sikap untuk melakukan aksi bersama adalah forum bersama 01, ada gerakan penegak kedaulatan rakyat, ada front penegak daulat rakyat, ada Tripila, FPI, DA 212 dan GNPF Ulama, juga dari kawan-kawan Poros Buruh. Demikian juga hadir juga di sini ada UI Watch yang sudah siap. Nah, aturan main kali ini adalah satu, isi daripada aksi dan pernyataan yang hadir di sini adalah mendukung tegaknya kedaulatan NKRI, mendukung konstitusi, bukan mendukung rezim biadab setelah Jokowi. Kalau ada yang orasi selain itu, saya tarik nikah. Itu aturan yang pertama. Yang kedua, kami akan persilakan kepada seluruh perwakilan baik dari Forbes, Front PDR, GPKR, Tripila, Poros Buruh untuk menyampaikan pernyataan sikapnya masing-masing dan para orator-oratornya untuk dapat melakukan orasi menyampaikan pendapat di depan umum melalui MC. Tidak usah berebutan, insya Allah semua kebaikan, termasuk aktivis-aktivis pro demokrasi, aktivis-aktivis hak asasi manusia yang hadir di sini, yang udah benci sama rezim Jokowi ini, kita persilakan naik di panggung sini. Bagi yang dukung Jokowi, lu ke laut aja, nggak ada tempatnya di sini. Karena Jokowi itu BPJS yang pangkal semua kejahatan di Republik ini. Sumber dari segala sumber masalah di Republik ini adalah Jokowi. Kita hadir di sini juga memberikan dukungan moral kepada Mahkamah Konstitusi untuk tidak ikut-ikutan sontoloyo seperti Jokowi. Kita menginginkan jangan sampai Mahkamah Konstitusi menciptakan prahara dan malapetaka di Republik ini akibat memutuskan sebuah perkara tidak jujur, tidak benar, tidak adil, bertentangan dengan konstitusi saudara. Saya kira itu aturan main. Kemudian yang bagi makanan, tolong makanannya yang jalan, bukan orangnya datang berkumpul berkerumun. Kita di sini bukan kerumunan massa. Kita di sini ada barisan-barisan pejuang yang ini tegaknya demokrasi ini. Allahu Akbar. Setuju tidak? Setuju tidak? Setuju tidak? Allah Akbar.
itulah Daeng Wahidin Orlap kita hari ini dari GPKR. Selanjutnya akan ada pernyataan sikap dari Presidium GPKR yang berkenaan Bapak Prof. Dr. Din Samsudin. Jadi ini ada beberapa pelaksana dari 3 pilar Polres, DPR, FDR, dan buruh. Apabila dari masing-masing ini telah menyiapkan pernyataan sikap, kami persilakan untuk membacakan sebentar pernyataan sikap. Tapi apa belum disiapkan, nanti langsung saja melalui orasi-orasi dari masing-masing. Sekarang untuk GPKR Ada dulu. dari GPKR. GPKR, Prof. Din. Prof. Din. Presidium ada Pak Fahru Rozi, ada Pak Profesor Rahmat Wahab, ada siap sebentar Kami lanjut. enggak itu ada itu ada Pak Rahmat dari Presidium. Pak Fahru Rozi, silakan. Pak Fahru Rozi. Oh gitu. Ya. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Jenderal Purnawirawan Fahru Rozi. Saya senang sekali berada di tengah teman-teman semua yang punya kesamaan sikap anti kezaliman, menegakkan keadilan, dan cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Betul! Ini kita kumpul di sini tidak ada lain untuk mendorong semangat hakim-hakim konstitusi yang kita muliakan dan memberikan beberapa nasihat kepada beliau-beliau itu agar dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh kesungguhan dan menegakkan keadilan demi masa depan bangsa yang lebih baik. Betul! Jadi apa yang mereka diskusikan dan akan diputuskan tidak semata-mata terkait dengan hasil pemilu, betul? Tetapi juga sangat terkait dengan masa depan bangsa Indonesia yang saat ini sedang dalam keadaan yang sangat tidak baik-baik saja, betul? Kalau kita memberi nasihat kepada beliau-beliau itu sudah pantas, karena kita ini rakyat. Rakyat menurut konstitusi adalah pemegang kedaulatan rakyat Indonesia, betul? Jadi kedaulatan rakyat itu bukan di tangan presiden, bukan di tangan pejabat siapapun, tapi berada di tangan rakyat. Betul? Dan kalau kita memberi nasihat kepada Mahkamah Konstitusi, bukan berarti kita sombong seolah-olah kita lebih baik, bukan. Tapi agama kita mengajarkan kalau kita tidak sering memberikan saling nasihat satu sama lain, maka kita akan rugi. Ini yang disebut dalam surat Al-Asri, bahwa manusia dalam keadaan rugi kecuali yang saling nasihat, menasihati, menegakkan kebenaran dan kesabaran. Betul? Apa nasihat kita kepada beliau-beliau itu? Paling utama, tergoda oleh macam-macam godaan duniawi, tetapi juga jangan takut dengan ancaman-ancaman apapun, tetapi takut satu-satunya hanya kepada ancaman Tuhan. Betul? Dan kemudian kalau sampai menyimpang dari itu, berarti bapak-bapak ini zolim. Hakim-hakim Mahkamah Konstitusi itu zolim kalau sampai menyimpang daripada keadilan. Dan orang zolim itu sangat dibenci Tuhan dan pasti akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Memang kalau kita zolim, kita suka lalai, mendapatkan kenikmatan yang banyak dengan mudah. Tetapi Allah tidak lalai. Kata Allah dalam salah satu ayatnya, dalam satu ayat mengatakan, hai manusia-manusia yang zolim,
Aku tidak akan pernah lalai sampai matamu terbelalak atau itu ada, saya lupa suratnya dunia ya. Malah sahabat Allah akan bilang apa ya manjolimun inna ma'yul artinya sampai suatu saat matamu akan terbelalak karena azabku. Kemudian juga kita ingatkan betul-betul menegakkan amanah dan keadilan. Karena sebagai pemimpin di bidang kehakiman, Mahkamah Konstitusi ini dituntut Allah untuk melaksanakan amanah dan melaksanakan undang-undang. Dan jangan sekali-kali menyimpang dari itu, dan diancam juga oleh Allah pada masa itu bahwa sesungguhnya aku maha mendengar dan maha melihat. Jadi kalau seandainya hakim-hakim konstitusi menyimpang dari amanah Allah, yang menyimpang dari undang-undang, maka saja bagaimanapun ini disebutkan Allah maha mendengar dan maha melihat. Oleh itu kembali sama-sama kita ingatkan para hakim supaya betul-betul mereka menegakkan kebenaran dan keadilan untuk menghasilkan keputusan yang terbaik. Keputusan akan disampaikan pada tanggal 22 April. Mohon maaf, kita tidak ada yang melempar-lempar. Tertib. Tidak ada yang melempar-lempar. Mohon maaf, Bu, pembagian buku lagi. Stop. Tolong hormati yang tidak. Oke, lanjut Pak. Kata Allah, innallaha ya'murukum an tu'adul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bi adli. Innallaha la ya'muru bihi innallaha kana sami'an basira. Sampai dengan memberikan peringatan kepada hakim-hakim konstitusi, laksanakan amanah dengan sebaik-baiknya, tegakkan hukum dengan sebaik-baiknya, dan Allah maha mendengar dan maha melihat. Dengan itu mudah-mudahan hakim konstitusi berpikir berkali-kali, tidak ada yang bisa dia sembunyikan, diri secara tertutup pun Allah akan tahu, dan azab Allah pasti akan menimpanya. Terima kasih. Bila itu wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka! Merdeka! Bapak Jenderal Fahru Razi ini bukan saja seorang jenderal yang lurus panutan kita, tetapi beliau seorang kiai, mantan menteri agama. Sebelum kita lanjutkan pernyataan singkat dari FPDN, di atas sudah ada Bapak Profesor Dr. Rahman Wahab dari GPKR juga, kami silakan untuk menyampaikan 3 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Merdeka. Ibu bapak dan para sesepuh, para senior, kiai dan para habaib, alhamdulillah kita bisa ada di sini. Kita tidak akan pernah ada di kecuali kita yang punya idealisme, kita yang orang tidak pernah bisa dibeli oleh orang untuk tampil memperdukan sesuatu. Justru kita hadir di sini adalah bersama-sama menyatukan langkah dan memberikan dukungan kepada para hakim untuk bekerja secara profesional dan bertanggung jawab. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memiliki tugas 2 untuk manusia. Pertama adalah untuk menjadi hamba Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itulah kita lakukan secara personal. Yang kedua adalah ini ja'ilun fil ardi khalifah. Kita semua tanpa terkecuali menjadi khalifah di atas bumi ini. Jadi kita sama yang ada di sini. Punya tanggung jawab yang sama. Tidak hanya mikir diri kita sendiri, tapi mikir tetangga, mikir orang lain, dan memikir bangsa. Atas dasar itulah kita ingin menyempurnakan Islam kita. Tidak hanya 5 pilar,
tapi disempurnakan dengan pilar ke-6 adalah jihad fi sabilillah. Allahu Akbar. Jihad fi sabilillah itulah wujud dari tanggung jawab kekhalifahan, dan ini tidak mudah karena pekerjaan ini membutuhkan pengorbanan, perjuangan yang tidak hanya sekedar harta, fisik, pikiran, tapi juga hati nurani secara total. Dan inilah yang kita harapkan pada kesempatan ini. Saya sangat hormati ada alumni dari ITB, ada alumni dari UI, ada Pak Taufik yang sering kita ikuti di YouTube itu, sama timnya, dan juga para sepuh yang lainnya. Yang jelas kita di sini punya common vision, punya visi bersama, yaitu menyelamatkan Indonesia dan membawa Indonesia ke depan bisa lebih baik dan lebih berjaya. Kita hadir di sini bukan ingin memuaskan Pak Din, tidak. Kita terpanggil semua mewakili yang ada di luar, seperti juga yang kemarin sopir Gojek omong-omong ternyata dia tidak sevisi. Mulanya agak sinis kepada apa yang akan saya ikuti hari ini, tapi lama-lama dia sadar bahwa tidak semua harus ada di sini. Rasulullah saja berjuang hanya ditemani 4 orang plus 1 istri. Menjadi besar. Mengapa? Karena itu adalah kebenaran. Inilah yang kita harapkan. Pada kesempatan ini meneguhkan kembali ke 8 orang minus 1. Jadi mestinya juga yang minus 1 itu tidak ikut membuat keputusan kemarin sampai membuat goro-goro sampai sekarang ini. Ya, 8 orang inilah yang memenuhi syarat untuk bisa menjadi hakim dan independen yang tidak terikat. Ingat, saya bukan ingin gurui semua hakim, tapi Rasulullah sudah memberikan rambu-rambu. Hakim itu hanya 3 orang. Di saat main 3 golongan. Pertama ada memiliki pengetahuan profesional dan beliau membuat keputusan atas kebenaran itu. Dialah yang ada di surga. Yang kedua, akhirnya punya pengetahuan tentang kebenaran, tetapi dia culas. Mengapa culas? Mungkin kan. Dan yang ketiga, dan dia adalah akan ditempatkan di neraka. Yang ketiga adalah hakim yang bodoh, yang membuat keputusan tanpa berdasarkan kebenaran. Dia ada di neraka. Karena itu sekarang sedang berkaya-kaya. Coba kalau lihat dari tim bantuan hukum, kan ada wah menarik lagi. Itu membanggakannya posisi hakim. Padahal di depan mata 2 dari 1 neraka, 2 1 surga. Nah ini kita dorong orang yang ada di sini, kita support supaya istiqomah berintegritas, membuat keputusan yang benar. Tinggal 3 hari. Kita hadir di sini bukan tanpa tujuan. Mudah-mudahan inspirasi beliau mensupport secara moral, secara mental supaya kuat bahwa kami berjuang bukan untuk diri saya, diri keluarga saya, profesi saya, tapi untuk bangsa. Nah karena itulah 22 menentukan sekali. Indonesia ini akan prospektif atau mau mundur. Begitu ketok palunya itu di pihak Allah menegakkan, dan insya Allah pelan-pelan kita akan bangkit. Tapi kalau kita ini nanti keliru, naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Kita berdoa 3 hari ini. Semuanya kafir di sini tolong. Tadi yang ikut jamaah takdim tadi, ya. Ditambah berdoa terus karena sekarang ini doanya terkabul saja. Ya, ditambah dengan orang-orang yang alim, orang yang berbakti. Insya Allah akan mensupport secara moral para hakim ini untuk membuat keputusan yang benar berdasar ilmu yang benar, sehingga jangan hanya 1 saja masuk surga, mudah-mudahan 2 masuk surga, 1 neraka. Karena yang satunya sudah punya pengetahuan lagi tobat, sehingga tidak membuat keputusan benar. Saya kira ini yang bisa saya berikan bersama Bapak sekalian. Saya hanya berdoa mudah-mudahan 3 hari ini
Allah menurunkan barokahnya, menurunkan pertolongannya, menurunkan taufiknya, menurunkan hidayahnya, sehingga keputusan ini benar-benar menyelamatkan Indonesia ke depan. Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang lebih makmur, dan Indonesia yang lebih jaya, bukan Indonesia akan hilang di tahun 30 nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebentar, ada izin sebentar untuk kaum ibu, mama, silakan mas. Kita tadi sholat Jumat diimami dengan sangat merdu oleh Kiai muda ganteng kita, Bapak Kiai Haji Sobri Lubis. Beliau akan mewakili dari Tripilar, kami daulat untuk memberikan orasinya 5 menit. Saya tahu beliau kalau ceramah bisa setengah jam nggak selesai. Tapi kali ini kami mohon untuk 5 menit. Dan kami mohon kepada yang lain, mohon maaf panitia, di sini semua yang datang tokoh. Apabila ada yang lebih dahulu di belakangan, ini tidak menunjukkan bahwa menunjukkan kualitas keseniorian, tidak, tetapi ini sekedar pengaturan teknis saja. Mohon bersabar yang nanti dapat belakangan. Tetap semangat. Lanjut dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Saya langsung saja membacakan pernyataan sikap dari DPP FPI, GNPF Ulama dan Persaudaraan Alumni 212. Bismillahirrahmanirrahim. Mencermati seluruh proses persidangan sengketa pemilu 2024, dengan ini kami atas nama umat Islam menyatakan: 1. Mendukung penuh pengungkapan kebobrokan kualitas pemilu 2024 yang melenceng dari prinsip luber jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sebagaimana amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 lewat mekanisme gugatan pemilu di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2. Menuntut 8 hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang menyidangkan sengketa pemilu 2024 untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang sempat tercoreng akibat putusan nomor 90 yang penuh pelanggaran etika, merupakan salah satu sebab rusaknya kualitas pemilu 2024 yang membuka jalan politik dinasti yang merusak peradaban politik bangsa. Engkau yang memulai, engkau pula yang harus mengakhiri. 3. Mendukung penuh 8 hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutus seadil-adilnya demi menyelamatkan peradaban bangsa, karena kerusakan pemilu 2024 bila didiamkan akan menjadi presiden buruk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. 4. Mendoakan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayah, kita memberikan keberanian kepada 8 hakim Mahkamah Konstitusi yang mampu memberikan keputusan terbaik yang terbebas dari intervensi setan kekuasaan. 5.
5. Menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mengawal dan menjaga serta pasang badan kepada 8 hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar dapat memutus seadil-adilnya sesuai kebenaran serta amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Dan pernyataan ini dibuat semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga dan selalu membimbing bangsa Indonesia. Jakarta, 19 April 2024. Tertanda Habib Muhammad Ustadz Yusuf Muhammad Marta, Ustadz Haji Ahmad Sobri Lubis. Ini keputusan pernyataan sikap yang kami sampaikan. Kami minta kepada hakim jangan takut kalau memang ada yang teror. Sampaikan saja, siap pasang badan. Allahu Akbar. Kita siap pasang badan kawal dan siap menjadi martir atau namanya martir untuk menjaga hakim-hakim agar supaya Indonesia ke depan lebih baik dan kehancuran. Nah, jadi kita sampaikan dari awal, kalau memang ada, jangan takut, kita siap pasang badan untuk menjaga. Apapun yang keputusan jujur, adil dan benar, Insya Allah. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan ini, wabil khusus kepada orang tua kita, Bapak Profesor Din Syamsuddin beserta Profesor Rahmat, dan juga dan seluruh elemen yang menyempatkan hadir dan juga tetap berjuang pada kesempatan kali ini. Insya Allah Ta'ala kita akan berdoa kepada Allah, karena Allah ini penentunya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala DPP FPI mengundang untuk istighosah akbar hari Ahad malam Senin di Petamburan, khusus untuk minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik untuk kita. Siapapun kita minta yang penting yang baik buat kita. Keputusan dari Allah kita terima. Yang berikutnya hari Senin tanggal 22 keputusan, insya Allah Ta'ala keputusan MK juga kita akan kawal. Bagi kawan-kawan yang belum sempat hadir, siapkan waktunya dan siapkan fisik dan siapkan mentalnya untuk bersama-sama hadir di tempat ini untuk menyambut kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan sudah cukup panjang, niat untuk perubahan sudah cukup panjang, penderitaan sudah cukup panjang, tinggal perjuangan yang kita jalani dan doa yang kita hadapkan kepada Allah. Semoga Allah ijabah doa kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Siap berjuang. Tanggal 22 kita hadir bersama-sama di tempat ini. Jangan niat rusuh, jangan niat apapun. Ya, kita hanya menjalankan sesuai dengan hati nurani kita dan hak konstitusi kita. Tidak usah dihalang-halangi. Berapa juta pun rakyat Indonesia akan turun di sini tanggal 22. Semuanya akan dengan aturan dan dengan tertib. Nggak usah ditakut-takuti ataupun dicegah-cegah. Insya Allah kita semuanya datang dengan tertib. Datang dengan tertib, pulang dengan tertib. Insya
Allah siap tanggal 22 siap? Insyaallah taala Indonesia ke depan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan pemimpin yang baik, dan mari sama-sama kita berjuang untuk perubahan. Untuk berubah. Siap berubah? Perubahan itulah tujuan kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hal yang paling kita garisbawahi pesan dari Bapak Kiai, bahwa kita semua yang hadir di sini, rakyat dimanapun, siap membackup, siap mengambil apabila ternyata tanggal 22 Anda tidak memutuskan dengan benar, padahal sudah di-backup oleh masyarakat, maka Anda gagal menjadi orang-orang mulia. Dan rakyat mempunyai cara sendiri untuk tetap memperjuangkan kebenaran. Tapi Oke. Untuk pernyataan sikap dari Polres 01 ada Pak Elgisan. Pak Wilson. Oke. Kalian sendiri deh. Ada siapa? Pak Eka Mudio dari Polres mungkin bisa naik ke Tarmizi dari Bandung. Sekali ketua simpul apa tidak seperti salah ya. Ketua simpul Pak Eka Jaya, ketua simpul dari Polres. Yusuf Legur. Ayo Wilson, Wawan, Tarmizi. Mana lagi? Wawan, Yusuf Legur. Pak Yusuf Legur mana? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami silakan Pak Elgisan untuk memimpin. Ya, pejuang perubahan siap. Pejuang perubahan siap. Perubahan yang budiman, insya Allah kita baca atas nama teman-teman yang kita sudah berjuang selama 3 tahun, betul? Perjuangan kita sudah selesai belum? Belum. Dan hari ini puncaknya. Oleh karena itu kita ingin memberikan pernyataan sikap dan ini akan disebarkan seluas-luasnya. Pernyataan sikap ini disusun bersama dan akan dibacakan oleh Ketua Umum dari BRONIS, Yusuf Legur. Tepuk tangan dulu untuk Yusuf Legur, didampingi oleh Ketua Umum Pejabat Ustaz Eka Jaya, didampingi juga oleh Ketua Jabar Manis Kang Tarmizi, didampingi oleh Ketua Forju Winston Herlan Jaya. Oke, yang lain termasuk mendampingi sama-sama ya. Silakan Pak Yusuf Legur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan sikap pejuang perubahan Indonesia sebagai entitas gerakan sosial yang lahir dari inisiasi dan partisipasi untuk mendukung Bapak Anies Baswedan sebagai Presiden RI dalam Pilpres 2024. Kami para simpul relawan atau pejuang perubahan menyatakan bahwa proses pemilu 2024 khususnya pelaksanaan Pilpres 2024 adalah jauh dari nilai-nilai kejujuran dan keadilan. Bukan sekedar menjadi upaya menyingkirkan Anies Baswedan sebagai presiden dengan kecurangan dan kejahatan pemilu yang terstruktur, sistematis dan masif, tapi lebih dari itu dengan keterlibatan presiden yang masih aktif, mobilisasi aparatur pemerintahan, penggunaan anggaran negara untuk memenangkan paslon tertentu dan lain-lain, telah merusak konstitusi dan menghancurkan kehidupan demokrasi. Oleh karena itu, demi mengembalikan kembali marwah kedaulatan rakyat yang sesungguhnya dan arah perjalanan negara bangsa Indonesia kepada negara kesejahteraan sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan dan keinginan para pendiri bangsa, maka kami para pejuang perubahan menyampaikan sikap kritis dan keprihatinan yang dalam, sekaligus menyampaikan refleksi dan evaluasi jalannya Pilpres oleh pemerintahan pada umumnya
dan KPU, Bawaslu dan MK khususnya. Adapun atas berbagai kecurangan dan kejahatan Pilpres 2024 yang baru saja berlangsung, kami para pejuang perubahan menyatakan sikap tegas kami untuk menggugat dan mosi tidak percaya terhadap proses pelaksanaan dan hasil Pilpres 2024 sebagai berikut. Kepada Mahkamah Konstitusi yang menjadi benteng terakhir penegakan hukum dalam menyelesaikan sekaligus memutus perkara tindakan kecurangan dan kejahatan Pilpres. 1. Mendiskualifikasikan paslon Prabowo Gibran yang telah diumumkan menang oleh KPU melalui proses yang cacat hukum, mengabaikan etika dan menghancurkan prinsip-prinsip demokrasi. Kedua, menuntut pemungutan suara ulang tanpa pasangan Prabowo Gibran dan menjamin pelaksanaan Pilpres dengan mekanisme yang benar, terbuka, jujur dan adil. 3. Kami mendukung hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan perkara pemilu 2024 dengan mengedepankan ketinggian moral, hati nurani, dan keyakinan spiritual yang berbasis ketuhanan dan kemanusiaan. Kami berharap para hakim MK dapat menjalankan fungsi sosial hukumnya dengan kebebasan dan kemandirian yang terhormat dan bermartabat, serta berani mengambil resiko intimidasi, ancaman, dan teror dalam bentuk apapun dan dari siapapun. Demikian maklumat ini kami sampaikan. Semoga ini mampu memberi semangat, motivasi, dan energi bagi para hakim Mahkamah Konstitusi agar keputusannya dapat menjamin pemilu dan Pilpres yang konstitusional dan demokratis, mengawal kehadiran pemimpin nasional yang berintegritas, serta ikut menjaga eksistensi, keutuhan, dan kelangsungan masa depan rakyat, negara, dan bangsa Indonesia. Jakarta, 19 April 2024. Atas nama Pejuang Perubahan, Dr. Legisan Samtasir, Ustadz Eka Jaya, Ustadz Tarmizi Sahir, Winston Herman Jaya, Ibu Dio, dan Yusuf Lebur. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Allahu Akbar! Ini adalah aksi bersama beberapa elemen masyarakat madani, antara lain ada yang bernama Front Penegak Daulat Rakyat FPDR, kemudian ada Forbes Forum Bersatu Relawan 01, ada Tripilar, yaitu 3 organisasi, FPI, Persatuan Alumni 212, dan GNPF, disebut Tripilar. Yang keempat, organisasi kami, Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat, GPKR, dan juga Poros Buruh, yang walaupun Poros Buruh mungkin tidak maksimal karena mereka akan ada aksi sendiri tanggal 1 Mei. Nah, tujuannya adalah sesuai dengan nama elemen-elemen tadi itu, ingin seperti GPKR menegakkan kedaulatan rakyat. Karena inilah yang asasi dalam kehidupan berbangsa bernegara yang runtuh dan diruntuhkan oleh rejim Presiden Joko Widodo. Maka kami berjuang untuk menegakkan itu. Nah, mengapa terkait dengan MK? Karena pemilu Pilpres 2004 yang lalu itu adalah puncak dari gunung es yang menjelmakan adanya kecurangan, ketidakadilan, pelanggaran terhadap konstitusi, peruntuhan kedaulatan rakyat, dan merupakan kejahatan konstitusional.
yang kalau tidak dihentikan, ini isu pertama dulu, dalam arti pemakzulan Presiden Joko Widodo, ini akan berkelanjutan. Dia akan lebih dari cawe-cawe mengatur kehidupan kebangsaan, melanggengkan kekuasaan, mewariskan ke anak cucu, ponakan, dan lain sebagainya. Nah, karena pemilu Pilpres 2024 yang lalu itu menampilkan kecurangan terstruktur, ya, sistematis dan masif, maka kami mendukung gugatan itu ke Mahkamah Konstitusi, dan aksi ini bermaksud mengawal, ya, mengawal Mahkamah Konstitusi seperti itu, untuk menjaga demokrasi, mengawal konstitusi, itu tema yang kuning itu, mengawal para hakim, gunakan nurani dan akal budi, jangan terpengaruh oleh godaan ataupun ancaman dari siapapun, khususnya dari rejim yang berbeda. Ya, tadi kemarin itu kan informasinya dari Bapak dan Rizik kita mengajukan amikus kure ke. Ya, saya bersetuju. Saya saat itu sedang berada di Tasikmalaya, mengukuhkan GPKR Tasikmalaya, karena GPKR ini gerakan yang lintas agama suku dan sudah ada di banyak daerah dan di 22 negara. Jadi bukan main-main. Ini akan menjadi besar. Waktu itu saya dihubungi oleh Kiai Haji Sobri Lubis, Ketua Umum PA 212, pada pikiran Habib mengajukan apa disebut amikus curai, sahabat pengadilan, dan minta saya ikut. Dan saya bersetuju. Nah, saya baca apa namanya draftnya, ya pada dasarnya baik, walaupun terus terang tanda tangan saya dengan scan karena saya berada di luar Jakarta, dan itu sebagai sebuah upaya lain. Baik, Pemberitahuan sekali lagi kepada para seperti dikatakan oleh Pak Narko tadi, menghadiri acara hari ini atas nama rakyat, bukan hanya sebagai saya termasuk purnawirawan yang juga rakyat. Jadi saya menambahkan apa yang disampaikan Pak Nur Salim sama Pak Narko, di bawah spanduk, bahwa makanya negara kesatuan Republik Indonesia itu bekerja dan hidup berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perkembangan dan dinamikanya, maka pada tanggal 18 Agustus 2003 telah terbentuk suatu badan peradilan hukum yang dinamakan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atau yang disingkat MKRI. Nah, mahkamah ini pada dasarnya, pada prinsipnya bertugas memastikan kepatuhan hukum warga negara Indonesia terhadap hukum di NKRI. Di samping itu, MK juga bertugas menguji material undang-undang berdasarkan atau yang dihadapkan kepada Undang-Undang Dasar 1945. MK kedudukannya tidak sejajar dengan Presiden. Saya ulangi, tidak di bawah Presiden. Jadi MK juga bertugas menangani, mengadili masalah-masalah sengketa antar lembaga negara, baik yudikatif, eksekutif maupun yudikatif. Nah, jadi tidak hanya lembaga negara, termasuk lembaga negara lain. Jadi singkatnya, MK juga dipercaya mempunyai tugas membubarkan partai politik yang dianggap perlu. Tetapi yang lebih penting, yang terakhir, tugas MK adalah menangani, mengadili
dan memutuskan sengketa pemilu. Saya ulangi, sengketa pemilu termasuk pemilu 2024. Oleh karenanya kita melihat bagaimana dinamikanya pemilu 2024. Nanti kita dengar sama-sama dari para ahli, dari para tokoh dan ulama. Sekian. Racikan Berita 1.